Halo, selamat datang di Mangir TV, channelnya Wong Bantul. Oke guys, kali ini admin akan berbagi kisah sukses tentang suksesnya seorang peternak beta yang berada di kota Bantul Selatan, tepatnya di kota Bambang Libro, Bantul. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Selamat siang, Bapak. Ya, siang, Mas. Oke, Pak. Bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Dengan Bapak siapa ini ya? Oke, nama saya perkenalan dulu ya. Nama saya Adi ya. Saya owner dari Panji Ketawang Beta dan saya sudah berkecimpung di ikan cupang ini sejak tahun 2017. Ya, kurang lebihnya sebelum puasa ya. Jadi kurang lebihnya 3 tahunan ya. Dari 2017 sampai sekarang dan alhamdulillah lancar. Kenapa Pak Adi memilih beternak ikan beta? Kenapa tidak ikan yang lain? Oh gitu. Jadi kalau untuk ikan cupang, kenapa saya pilih ya? Karena sebelumnya pun saya sudah mencoba untuk beternak ikan yang lain ya, mungkin ikan kepi atau yang lain dan ikan lainnya itu ternyata untuk daerah sini yang pertama itu kurang cocok ya. Jadi untuk area saya itu kurang bagus untuk perkembangannya dan juga cara merawatnya pun ternyata lebih rumit ya, karena beda ya. Untuk ikan cupang ini kan lebih nyaman aja untuk saya. Jadi intinya kalau memelihara ikan cupang itu yang saya tahu kan dari bentuk ikannya aja udah gede ya, jadi kita selain nyaman kita pandang, kita juga bisa lebih lega aja ngelihatnya, kemudian ekornya bisa ngedok kan. Dan saat ini pun teman-teman pun juga banyak yang suka lebih memilih ke cupang, jadi cenderung ke cupang daripada ikan yang lain ya, mungkin karena memang ya cantik aja kan, indah dan cantik. Kemudian kalau ditaruh di soliter itu bisa kelihatan indahnya, itu yang pertama, jadi keindahan, faktor pertama keindahan. Kemudian untuk yang kedua selain keindahan, yang kedua itu tahan lama, tahan hidupnya. Jadi kalau untuk ikan cupang itu tidak mudah mati, beda dengan ikan yang lain. Ikan cupang itu ketika taruh di soliter atau di botol ataupun di tempat yang media-media tertentu seperti kolam atau apa, itu dia lebih tahan lama, bahkan sampai ketika dia nggak makan pun bisa hidup. Jadi saya dari situ, ini mudah ngerawatnya saja kan, apalagi zaman sekarang pakan jenisnya makin banyak, kemudian warnanya pun semakin banyak, semakin komplit dan lebih menarik. Jadi sangat mudah untuk dipelihara dan juga keindahannya umum, sifatnya pada suka begitu. Kira-kira butuh lahan berapa ya untuk ikan beta ini atau ikan cupang ini? Kalau untuk beternak cupang ya, jadi sebenarnya itu bukan masalah batasan ya, karena sebenarnya itu tergantung pada areanya. Jadi kalau untuk beternak cupang ya, jadi kita itu tidak harus membutuhkan tempat yang luas, karena pada dasarnya ikan cupang itu bisa dirawat di mana saja. Seperti contohnya bisa di soliter ya, di botol kecil, di ember, di apapun, di mangkok pun bisa. Jadi tempatnya tidak terbatas untuk tempat hidup dan juga tempat habitatnya dimanapun bisa. Jadi lebih mudah kita merawatnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Adi, kira-kira butuh modal berapa ya untuk mengawali peternakan ikan cupang ini di Jogja ini ya? Ya, kalau untuk modal sih, kalau pengalaman saya ya, kan saya memilihnya untuk ikan cupang yang grade ya, jadi nggak cuma ikan sembarangan. Jadi ikan mungkin kalau bisa dibilang kalau kita istilahnya cupang cendolan gitu kan, jadi kita nggak memakai ikan cendolan. Kemudian yang di pasar umum itu enggak ya, di pasar tradisional kan banyak yang murah-murah itu. Sebenarnya secara umum sih sama saja ya, hitungan untuk bisnisnya itu sama saja kan, tetapi saya memilih ke yang agak grade ya, istilahnya di atas rata-rata kan, biar agar supaya ya selain kita itu lelah ya, jadi seimbang dengan hasil keringat kita begitu.
Jadi modalnya berapa Pak kira-kira? Untuk modalnya dulu saya mengawali dengan ya nggak banyak sih, 1,5 juta. Jadi saya memang sukanya ambil indukan dari ikan Medan, jadi nggak pernah ikan ambil lokal. Saya memang Medan, yang lainnya dari Thailand dulu, jadi otomatis ikannya terpercaya dan bagus seperti itu. Oke Pak Adi, pertanyaan selanjutnya, makanan ikan cupang atau ikan beta itu apa sih? Sulit enggak kita untuk cari atau harus ternak sendiri ya? Begitu. Gimana? Jadi kalau untuk pakan ikan cupang sebenarnya banyak sekali ya. Intinya itu semua makanan manusia yang bisa dimakan dan tidak beracun itu bisa dimakan ikan cupang. Karena kan itu pada umumnya ya, tapi ya istilahnya untuk menghasilkan ikan cupang yang berkualitas dan bagus itu harus memang ada kriterianya guys. Jadi kalau untuk ikan cupang itu pakannya kita harus memilih pakan yang pakan hidup. Jadi kalau untuk pakan kan sebenarnya ada pakan hidup sama pakan tidak hidup ya. Jadi pakan tidak hidup itu pelet ya, seperti pelet, peletnya jenis macam-macam. Akan tapi untuk yang berkualitas kita memakai dengan pakan hidup. Ada beberapa macam ya dari pakan hidup itu. Yang pertama itu kutir moina. Kutir moina itu punya kecil ya. Umumnya semua memakai ini ya, untuk breeder, penghobi atau siapa saja biasanya rata-rata untuk penyuka ikan cupang memakai kutir moina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Daphnia magna. Daphnia magna juga sama, jadi hampir sama dengan kutir moina, tetapi ukurannya lebih besar. Jadi kan jumbo, jadi kutu air jumbo. Kalau yang kutir moina kan kutu air ya, kutu air lokal. Kalau kutu air Daphnia magna itu yang jumbo dan import, dulu awalnya kan dari Amerika gitu kan ya. Jadi beda dengan kutir moina kan lokal. Itu yang untuk pakan budaya ya biasanya kan gitu. Sebenarnya banyak, ada Artemia, kemudian ada Infusoria. Infusoria itu paling kecil, tetapi biasanya teman-teman ribet gitu memakai itu ya. Dan kebanyakan hanya memakai untuk kutir moina dan juga Daphnia magna saja. Kemudian itu kan budaya. Kalau untuk yang dewasa ya, istilahnya umur 1 bulan ke atas sampai dewasa itu biasanya memakai cacing sutra sama cacing darah seperti itu. Ada juga jentik nyamuk, kalau ada ya bisa nyari di kebun atau kira-kira ada di mana, ambil saja buat pakan biar kita tidak gigit nyamuk ya. Jadi biar habis kan nyamuknya, dimakan cupang semua begitu. Untuk sumber pakan sendiri itu kita dapat dari mana ya Pak ya? Oke ya, untuk sumber pakan yang kita dapat untuk diberikan ke ikan cupang itu biasanya kita bisa dari 3 sumber ya. Yang pertama itu kita bisa nyari ya, mungkin kalau nyari itu ada yang di lahan sekitar rumah itu biasanya kutir moina ada ya, kutir moina, kemudian jentik nyamuk juga kan, cacing sutra, tapi kadang tidak. Itu yang pertama dari mencari ya, jadi kita berburu itu bisa dapat ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kita dapat dari beli tempat kultur atau tempat breeder lainnya atau toko-toko ikan biasanya menyediakan. Itu kita bisa beli di sana, jadi jenis pakan apa saja biasanya ada disediakan di situ. Itu yang kedua. Kemudian sumber yang ketiga adalah kita bisa kultur sendiri. Nah ini yang paling menarik. Jadi kalau kita bisa kultur sendiri, jadi kita bisa merawatnya lebih mudah kan, bisa lebih irit dengan hasil yang maksimal. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau memperternak cupang ya sebaiknya mempunyai lahan khusus untuk kultur pakan sendiri. Jadi biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Berapa lama sih untuk istilahnya breeding ikan atau penjodohan ikan, kemudian penetasan sampai ikan itu dewasa dan siap untuk dijual, seperti itu Pak? Oke ya, jadi kalau untuk breeding ikan cupang ya, jadi ada tahapnya. Jadi tidak asal kita langsung campur aja ya. Jadi tahap breeding itu sebenarnya ada tahapannya yang agar supaya kita bisa menghasilkan anakan yang berkualitas dan juga sehat begitu ya. Jadi untuk tahap breeding yang pertama itu pengenalan sebenarnya. Ada tahap-tahapnya. Tahap untuk penjodohan itu pertama perkenalan dulu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kotak kan, kotak untuk media breeding, 1 kotak apa saja bisa ya, nggak harus kolam. Itu yang betina ditaruh di dalam botol ya, yang jantan ditaruh di luar. Itu tahap perkenalan, baru tahap perkenalan dalam breeding ini ya. Kemudian nanti hari kedua itu baru dicampur, itu baru tahap untuk penjodohan ya kan. Kemudian
Setelah itu yang betina diambil ya kan, kemudian nanti biar jantan mengerami telurnya. Nah prosesnya ini memerlukan waktu 3 hari kurang lebihnya. Jadi kalau kita perkenalan hari pertama, hari kedua itu penjodohan ya, pencampuran itu, kemudian hari ketiga adalah pengeraman yang jantan di telurnya itu, kemudian berikutnya netes. Nah itu budaya umur 1 hari baru kan. Jadi kalau udah netes berarti hari keempat ya kan, kurang lebihnya seperti itu. Itu budaya beruntas ya hari pertama. Kemudian kalau untuk pembesaran ya, biasanya umur 1 bulan itu seperti kuaci gitu ya, kuaci kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu umumnya ya. Itu untuk standarisasi ukuran budaya 1 bulan biasanya seukuran kuaci. Itu untuk umur 1 bulan. Kemudian untuk cupang yang remaja biasanya umur 2 bulan sama 3 bulan ya. Jadi kalau untuk 1 bulan itu masih kuaci, itu namanya ukuran S ya, kita bilang S, size-nya S, ukurannya small size-nya small kan, S ya. Kemudian untuk yang usia 2 bulan dan 3 bulan itu namanya S++. S++ itu ya remaja, jadi belum bisa apa-apa kan. Tapi bisa kalau kita mau jual ukuran di sini 2 dan 3 bulan, rata-rata memang banyak yang nyari, dia pengen pembesaran seperti itu, dibesarkan di rumah kemudian digedein biar bisa dipajang. Itu untuk remaja. Kemudian dewasanya itu sekitar 4 bulan sama 5 bulan. Nah untuk 4 bulan itu baru dewasa ya. Ketika mau dikawinkan juga bisa, tetapi lebih baiknya di umur 5 bulan plus ya, 5 bulanan, karena itu usianya matang dan itu hasilnya juga bagus. Karena berbeda kalau kita beternak cupang itu yang dewasa atau breeding ikan cupang yang dewasa sama yang sudah matang itu nanti hasilnya berbeda. Jenis ikan cupang apa sih yang trending di Indonesia, terutama di wilayah Yogyakarta ini Pak Adi? Oke ya. Jadi kalau untuk ikan cupang yang harus di pasaran ya, laku di pasaran di mana saja itu sebenarnya hampir sama semua ya, pada dasarnya hampir sama semua. Tapi teman-teman harus tahu yang paling enak dilaku ya, yang laku di pasaran itu paling enak itu dari jenis line koi ya. Jadi cupang koi itu di seluruh dunia mungkin ya hampir sama, semua sama, bahkan semua suka itu kan, harus paling laku dan biasanya trending. Nah kenapa bisa trending? Karena memunculkan ikan-ikan yang model baru, karena hasil persilangan dari ikan jenis koi sama fancy ya. Jadi itu kan pada dasarnya kan ikan cupang yang selama ini kan ada ikan cupang sama cupang koi sama fancy. Nah itu disilang-silangkan, fancy-nya banyak sekali, kemudian koinya banyak sekali. Misalnya ya dari koi aja ya, kita pertama punya koi dulu ya, pertama itu koi, kemudian anakannya menjadi koi galaksi, kemudian menjadi koi Nemo, kemudian menjadi koi avatar, kemudian menjadi avatar Gordon, kemudian menjadi avatar Cooper Gold, banyak sekali jenisnya. Itu dari koi aja. Jadi dan itu seiring waktu yang berjalan selalu menambah yang terbaru. Terutama yang sekarang saat ini adalah cupang yang paling banter kan, yang paling lagi trending ya, istilahnya banyak teman yang suka, yang lagi nyari itu pertama memang koi Cooper ya, koi Cooper atau namanya Iron Man ya. Jadi istilahnya Iron Man karena warnanya mirip Iron Man, merah ada seperti nama film ya Pak. Iya betul. Jadi ada merahnya, kemudian ada Cooper Goldnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada avatar Gordon, kemudian avatar Cooper ya. Kemudian kalau itu kan dari jenis koi. Kemudian kalau fancy itu FCCP, biasanya orange head, red head atau jenis lainnya. Jadi banyak sekali. Cuman kalau kita pengen menyimpulkan yang paling banter itu yang turunan koi aja udah enak. Jadi kita bisa melihat, bisa menyimpulkan yang paling enak apa untuk ikan cupang yang paling banter, dan mungkin bahkan dari dulu sampai besok yaitu cupang koi. Di cupang koi di Jogja juga paling banter koi juga Pak. Iya, jenis koi ya. Jadi kalau untuk dari kalangan bawah, menengah dan ke atas, semua indukan koi atau line koi, turunan koi itu semuanya laku, mudah dijual, mudah dipakai, mudah dirawat, dan biasanya pada seneng. Nggak cuman dari breeder kemudian peternak kan, dari penghobi, tetapi semua umum biasanya suka dengan warnanya itu, karena benar-benar cantik itu cupang koi itu kan.
Oke Pak Adi, ini bicara tentang apa namanya ikan cupang. Ini kan Pak Adi sudah cukup lama ya. Berapa tahun tadi? 3 tahun ya? 3 tahun lebih. Oke, 3 tahun lebih ya. 17. Ini omsetnya kira-kira per bulan berapa ya Pak Adi kok? Karena hobi seneng sekali gitu loh Pak Adi. Masya Allah. Alhamdulillah kalau untuk penghasilan ikan cupang itu kan kita sebenarnya awalnya dari hobi ya, jadi kesenangan, kemudian menjadi bisnis. Nah itu yang menarik. Jadi kita itu nggak cuman hobi saja, tetapi bisa menghasilkan dari hobi yang kita jalani seperti itu. Dan hasilnya lumayan. Kalau untuk zaman saya awal-awal itu saya mendapatkan sampai omsetnya ya. Jadi kalau sebenarnya kalau jumlah uangnya berapa dan sekarang masih ada nggak ya buat dipakai yang lain ya, dipakai untuk keperluan itu kan. Itu dulu ya kalau di rata-rata per hari itu untuk pakan saja kan saya jualan pakan hidup ya, pakan hidup cupang itu saya jualan Ya. itu sehari rata-rata 200.000 sehari 200.000. Jadi kalau sebulan ya kurang lebihnya 6 juta untuk pakan saja. Pakan kan? saja itu ya. Pakan ya. Belum ikannya, kalau belum ikannya itu Pak ikan Adi. cupang rata-rata ya minimal 200 sampai 700, pernah sejuta juga pernah. Jadi itu bukan kita jual partai itu enggak ya, jadi pelanggan yang beli ke sini itu berapa orang belinya berapa ekor, nanti rata-rata dikumpulin sehari itu bisa sampai 700.000 dan juta itu pernah, dan itu sering dulu. Jadi ya sebulan kira-kira rata-rata berapa Pak Adi? kalau untuk di rata-rata ikannya saya kemarin ngitung itu sekitar 10 juta itu untuk ikan cupang ya, dan itu yang paling sering kita dapat gitu kan. Kalau untuk yang tiba-tiba dapat gitu ya lebih sebenarnya. Bisa lebih gitu ya Pak Bisa Adi, ya? lebih. Jadi kalau dari pakan aja udah 6 juta, kemudian dari ininya ikannya 10 juta ya kurang lebihnya segitu ya, 16 juta sampai 20 juta kayak gitu. Alhamdulillah. Ya itu sebenarnya itu aja saya termasuk orang yang sedikit ya istilahnya untuk pendapatan segitu, menurut saya itu masih biasa. Ada yang di atasnya itu banyak sekali. Sampai berapa ratus juta itu Pak sampai Adi? ratusan juta, bisa beli rumah, bisa beli mobil kayak gitu. Kalau cupang yang paling bagus itu satu cupang kira-kira berapa Pak Adi harganya? Oke, untuk harga cupang yang trending atau cupang yang laku di pasaran yang mungkin unik itu relatif sebenarnya untuk harga ya, karena biasanya memang diakui banyak orang ikannya bagus, cakep gitu kan, bisa nilainya bisa selangit istilahnya. Ada yang sampai 20 juta ada biasa kan, ada yang sampai 15 juta sepasang, ada yang 10 juta sepasang, dan apalagi zaman sekarang ini banyak sekali rata-rata yang untuk ukuran ikan kontes itu rata-rata ya 5 juta sepasang kayak gitu ya. Kalau untuk di bawah juta itu sebenarnya terlalu biasa sebenarnya, apalagi di bawah 100 ya kayak gimana ikannya kan kita bisa ngelihat kan. Jadi kalau bisa sih minimal kalau mau ternak ya paling tidak sekitar 500 sampai juta untuk pilihan ikan yang akan kita ternakan. Itu rata-rata yang harganya 500 sampai juta itu cakep itu ikannya kayak gitu ya. Oke Pak Adi, rekomendasi bagi penggemar ikan cupang nih Pak Adi. Ini kalau memilih ikan cupang itu tipsnya bagaimana sih Pak Adi supaya kita mendapatkan yang indah dan juga kuat dan juga istilahnya bagus seperti itu? Iya betul. Jadi kita memang untuk pemilihan ikan cupang ya memang sebenarnya nggak sembarangan ya. Jadi kita itu kalau untuk benar-benar memilih ikan cupang yang berkualitas dan indah ya, menarik dan bisa orang banyak yang suka, nah itu harus ada kriterianya. Nah seperti apa itu Pak Adi? Jadi kalau kriteria ikan cupang yang bagus dan biasanya ukuran bagus itu kan umumnya masuk di kontes ya. Jadi ada yang pertama itu form itu bentuk tubuhnya, bentuk ikannya itu harus seperti peluru. Nah, peluru itu kan apa ya, segitiganya lancip gitu ya kepalanya itu ya, jadi nggak seperti sendok. Kalau sendok kan lumba-lumba kayak gitu, itu namanya nyendok ya. Harusnya peluru seperti kayak gini ya, segitiga kayak gini depannya, kemudian yang belakang ekornya busur, berbentuk busur itu minimal 180 derajat minimal itu. Karena apalagi zaman sekarang itu sudah sampai lebih dari, jadi benar-benar menutup dari ekor atas ke bawah. Jadi untuk anal sama dorsal A. Jadi untuk ukuran dorsal atas sama bawah itu berhubungan dengan analnya ya, ekornya gitu ya. Jadi tidak
kelihatan berlubang itu, jadi benar-benar kelihatan presisi gitu ya, jadi tepat untuk bentuknya itu benar-benar bisa cantik. Itu yang pertama dari form ya. Jadi selain itu kan dari siripnya, kemudian dari dasinya kan, dasinya juga harus lurus, kemudian nah itu untuk form. Kemudian yang kedua dari warna juga penting. Kalau formnya bagus, nomor 2 warna, tapi jangan warna dulu ya. Kalau warna bagus tapi formnya jelek ya harganya tetap murah aja kayak gitu. Jadi pertama form dulu, bentuknya harus bagus, presisi dan bisa masuk kontes mungkin ya, seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua warna yang menarik, yang strong, yang colornya tuh kuat. Misalkan merah, belang-belangnya apa atau merah apa kan, jadi benar-benar kelihatan jelas begitu. Oke Pak Adi, untuk para penggemar di rumah nih, ini untuk pemirsa Mangir TV nih, bagaimana sih untuk mempelajari istilahnya belajar tentang ikan cupang itu? Apakah bisa diberikan motivasi, mungkin pembelajaran khusus dari Panji Ketawang Beta, dan istilahnya apa sih manfaat atau kelebihan dari Panji Ketawang Beta ini? Bisa dijelaskan Pak Adi? Ya, makasih ya. Pertanyaan sangat menarik sekali kan. Jadi pertanyaan yang sungguh menarik buat saya kan. Jadi ini kan sebuah penawaran artinya. Untuk teman-teman yang di rumah atau siapa saja ya, artinya kalau ingin memiliki cupang atau suka dengan ikan cupang, ya tentu kita harus juga bisa merawatnya dengan baik. Nah, itu juga tidak cukup dengan belajar sendiri, harus belajar kepada orang yang lebih lama dari kita kayak gitu ya. Meskipun saya belum lama banget ya, saya baru kurang lebih 3 tahunan ya, jadi 2017 sampai tahun ini masih berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar dengan siapapun boleh ya, atau ke saya juga nggak apa-apa. Jadi saya membuka diri atau terbuka lebar ya, untuk kita kan punya kontak handphonenya, bisa WA kita kan, bahkan bisa insya Allah kita bisa melayani dengan sepenuh hati untuk maksimal mungkin, untuk bisa WhatsApp atau SMS ya kan. Jadi enak kan, kita bisa sharing bersama, jadi tidak harus ada syaratnya apa ya. Jadi tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menghubungi saya seperti itu. Jadi bisa lewat WhatsApp, tanya lewat itu ya, untuk kendalanya apa tentang ikan cupang. Bahkan bisa, kita kan juga punya produk ya, namanya produknya adalah ikan cupang dan juga pakan. Saya jual pakan ikan hidup ya, bisa nanti belajar kulturnya, caranya bagaimana, bisa ke tempat saya, bahkan datang langsung juga boleh. Nanti insya Allah kita siapkan kopinya gitu. Jadi bisa minum bersama, pokoknya santai gitu ya. Jadi kita insya Allah membuka diri untuk sharing, ngobrol bareng gitu kan. Kita insya Allah kita siapkan waktunya seperti itu. Jadi tidak harus pada persyaratan khusus harus beli apa, beli ini kan. Bisa kesini langsung, mau tanya-tanya boleh tentang ikan cupang, dan juga bisa boleh membeli juga boleh langsung di sini ya, atau belajar tentang pakannya, kulturnya, cara ngerawatnya bagaimana, bisa lewat pertama bisa lewat kontak saya ya, kan saya punya kontak namanya WhatsApp, itu kan ada 2 nomor, nanti bisa saya berikan di sini ya. Itu yang pertama. Ada juga bisa lihat langsung di channel YouTube saya punya channelnya, nanti bisa lihat aja. Channelnya apa itu Pak Adi? Channelnya sebenarnya nama saya kan Astro Muslim 17 ya, Astro Muslim 17. Kan akan tetapi nanti teman-teman bisa ngetik aja Panji Ketawang Beta, nah itu nanti muncul di situ. Karena Astro Museum 17 itu anggap saja nama saya kan, nama parapan saya, nama panggilan saya, tapi untuk nama farmnya kan Panji Ketawang Beta. Jadi teman-teman bisa ngecek di Panji Ketawang Beta, nanti muncul channel saya di situ. Jadi teman-teman bisa subscribe di situ, kemudian like, share atau apalah, atau nanti bisa kontak-kontakan lewat di situ juga boleh, di komunitas juga nggak apa-apa, lewat handphone langsung juga nggak masalah. Datang ke sini, alhamdulillah kan kita bisa tatap muka langsung, bisa kenalan, ngobrol, syukur-syukur yang masih jomblo bisa jadi calon saya. enggak. Baik, terima kasih Pak Adi, ini sudah lama sekali kita berbincang-bincang ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu dengan istilahnya pembicaraan yang lain. Terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu lagi, salam sukses, sampai jumpa.
duduknya pas posisi malam.